agresif nih, bahkan dari RRQ Goro yang udah mulai nyebrang ke arah jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Buset, lihat tuh Yami udah mulai melakukan kerusuhan-kerusuhan sedikit demi sedikit. Bahkan Magma dipaksa untuk peka melihat keberadaan dari Yami bersama dengan Rainbow. Yap, dan ini dia sebuah keunggulan dengan adanya matchup lane yang dimenangkan ya. Bisa dimanfaatin untuk bisa cut juga, dan Matsurugi bahkan ngasih zoning out abis-abisan. Super Magmanya pun gak bisa bergerak terlalu banyak lagi. Walaupun gold lane-nya masih aman-aman aja, gak ada babysit yang terjadi, tapi Puppet of the String sudah mulai dibuka, membuat Magma harus menarik dirinya mundur terlebih dahulu. Ini sama aja sih dengan Franco ya, dari Matsurugi dia harus benar-benar cari momen untuk bisa melakukan onward-nya atau bisa dengan flicker juga untuk sebagai tambahan maju ke area depan. Tapi hati-hati dengan Magma yang sudah melakukan satu tower revenge ya. Tidak kena, Rainbow-nya masih aman. Dan sekarang lihat dari bawah, ini zoning out ke arah hadap match sudah lumayan sering terjadi ya. Iya, ini benar-benar match-nya ditekan terus-menerus juga. Dan kita bisa lihat gimana Lucky Boy coba untuk mainin lane-nya ya. Dia nge-poke tipis-tipis. Walaupun dari segi range ya, match ini punya keunggulan. Dia punya 4 senjata loh yang bisa diganti juga dengan range yang jauh. Dan bahkan sekarang sudah mulai terjadi ada keramaian di arah middle. 3 player sudah siap siaga menuju dan menunggu ke arah turtle yang pertama. Flicker dipaksa keluar dan Rainbow pun masih bisa bertahan dengan adanya sergapan 3 pemain dari Onyx Esports. Rainbow harusnya coba untuk ke top lane ya, untuk dapetin beberapa experience karena dia masih level 3. Tapi sepertinya nggak bisa dilakukan karena Y-Force dari tadi gangguin mulu, sehingga sulit untuk teman-teman RRQ Goro ngebantuin Angelanya naik ke arah top lane. Bahkan sekarang dari Addicted Miao yang udah level 4 karena dia ngebantuin ke arah Y-Force. Yap, dan mungkin nantinya IMU-nya bakal ke arah Hardguard ataupun Decimate ya. Tapi dengan adanya zoning out yang sudah dilakukan oleh Y-Force, membuat Apih Kun pun aman aja untuk bisa setup menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi gangguan sudah mulai terjadi, bouncing ball dibuka, terkena dengan ada satu buah Surat dan juga onward ternyata yang dibuka oleh Matsurugi. Ini membuat tidak adanya kontes yang terjadi. Oke, Edited Miao nih udah pegang ke arah satu ultimate yang mungkin bisa dapat 3-3-nya ya. Ketika dia copy ke arah edit, dia bisa dapat ke arah onward, udah dapat primal ward juga, shatter juga ada. Jadi dengan hadirnya Valentina di sini, plus dia pegang ke arah ulti dari Matsurugi, harusnya dia tetap harus di arah depan. Dia harus coba untuk cari momennya juga sambil menantikan bagaimana Super Magma yang dapetin momentum dengan Tyrant Defense ada reach-nya. Dan sejauh ini Onyx Esports bisa dapetin keunggulan tipis-tipis nih ya, yang mungkin bisa mereka tabung. Dan Yami pun yang nampaknya harus ekstra kerja keras lagi karena ini Y-Force punya power clear yang cepat juga. Dan bahkan dia nggak kepanis dan dia nggak kecicil sama sekali. Y-Force paham betul bahwa dirinya nggak bisa nih fight bareng sama Pakitonya. Jadi lebih hati-hati lagi walaupun Lucky Boy di arah bottom lane harus mengeluarkan satu buah Blazing Duet untuk bisa meng-clear wave minion secepat-cepatnya agar tidak menjadi satu bala bantuan dari Onyx Esports untuk menyicil dari balutan sinergi outer turretnya. Malah belum kelihatan kalau di XP tuh ada split push dari kedua player ini, dan sekarang udah mulai ada Tyrant Defense tapi onward dan juga harus terus dilakukan. Bahkan Hardguard masuk ke dalam tubuh Matsurugi, keluar dia dari robotnya, dan kali ini membuat ada penetrasi yang dilakukan, membuat dari Matsuruginya hilang seketika, dan bahkan 2 player dari RRQ Goro dalam masalah. Yap, wah ini masalah besar sih dari RRQ Goro. Mereka sudah mulai ketertinggalan. Dan bahkan tadi ada follow up yang dilakukan oleh Rainbow pun masih belum cukup ya untuk menyelamatkan Matsurugi. Tapi ada Tyrus Rage yang sudah mulai terkonek. Lucky Boy, satu hit terakhir dan justru Super Magma yang dihilangkan, tapi pertukaran menjadi tidak adil. Karena seorang gold leader dari RRQ Goro pun yang berhasil di-trade dengan adanya Roamer. Tapi Double Jab udah mulai masuk. Addicted Miao masih bisa flicker dan juga Arcane Shadow Strike menuju ke arah belakang. Sehingga tidak berhasil untuk ditumbangkan dan tidak ada kembali. Kompensasi harus dibayarkan dan Y-Force benar-benar mencoba untuk memakan 2 lane dari RRQ. Iya, dan ada informasi diberikan bahwa ada pertukaran landing nih brother. Lucky Boy udah ke atas karena Lucky Boy butuh banget duit, butuh banget gold. Setelah match berhasil mendapatkan platingan gold di arah bottom lane, membuat dari Lucky Boy bakal ketertinggalan dari segi itemnya. Dan sekarang turtle-nya udah coba untuk dipok oleh RRQ Goro. Bahkan udah ada revenge yang dikeluarkan. Yami yang kali ini mencoba untuk lebih disiplin dapetin ke arah fokus dari Onyx Esports, dan sekarang turtle berhasil dikantongi oleh RRQ Goro. Wah, bahkan ada kembali satu buah onward menuju ke arah Y-Force, tapi ada Purify yang menyelamatkan dirinya dan kembali macro play. Split push menjadi satu kunci jawaban untuk RRQ Goro bisa dapetin objektif. Dan bahkan Rainbow pun sudah selesai dengan fleeting time-nya.
Dengan fleeting time bakal semakin cepat lagi dia untuk melakukan hard guard. Dan sekarang hard guard udah masuk ke dalam tubuh Matsurugi. Onward-nya coba untuk dilakukan. Masih ada Benatres yang coba untuk menjadi defensive mechanism. Tapi lihat Yaminya, flicker ke arah depan. Tapi apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Karena damage dari Knock Strike dan juga Jeff yang gak masuk. Tapi Terror Defense sudah coba untuk dia keluarkan. Bahkan dari sosok Martisnya masih selamat. Walaupun dari si mate yang dikeluarkan dari Addicted. Tapi damage dari Addicted Meow tidak terbendung lagi. Yap, itu mau coba untuk ngemaksa ngejar Super Magmanya nggak tumbang, dan ada Decimate yang di copy. Berhasil untuk deliver damage dan oke, dia masih bisa kabur tapi tidak dengan satu buah Arcane Shade yang benar-benar masuk ke dalam tubuh dari Sunkick sehingga dirinya pun harus dipunish. Dan untuk kali ini satu objektif yang tadi sudah ditabung oleh Lucky Boy ini udah mulai di mirror lagi karena Y-Force-nya benar-benar jalanin macro play dengan begitu luar biasa. Banyak banget tugas dari Y-Force, dia tadi sempat makan dari damage-nya, bahkan dia pakai Purify juga, dan dia coba untuk jalanin lane jauhnya. Begitupun dengan ada satu sergapan yang sudah mulai dilakukan, tapi Y-Force harus berhati-hati, masih ada Purify yang sesaat lagi akan segera hadir dan ready untuk dirinya. Purify is the key juga sih dari masalah Matsurugi. Dan aku melihat beberapa kali Rainbow kan hard guard ke orang-orang penting, dan sekarang mungkin akan menuju ke arah Yaminya. Tapi masih dipantau aja sama Rainbow dari kejauhan. Sehingga nggak ada teamfight yang berlebihan, tapi outer turretnya berhasil dirontokkan oleh Mage, membuat dari Onyx Esports unggul hanya sedikit walaupun 700 gold aja. Tapi penentuannya mungkin akan ada di arah Turtle yang pertama ini. Ini turtle yang ketiga. Bakal coba iya. untuk di kontes juga. Ini udah menit ke-7 nih. Tapi dengan zoning out yang dilakukan, Y-Force kembali menelan damage yang cukup besar. Lucky Boy sudah dihadiri dengan adanya presensi dari Rainbow, tapi mencoba untuk masuk dengan Tyrant's Revenge. Diangkat lagi dengan satu buah onward-nya, tapi kita lihat tidak ada yang tumbang sama sekali. Tyrant's Rage menuju ke arah seorang Sunkick-nya pun masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, dan satu buah Retribution sudah mulai keluar. Kembali Tyrant's Revenge yang terbuka, Sunkick dihilangkan. Begitu pun dari Matsurugi, dua player dari arah ke Goro yang berhasil untuk dihilangkan, menjadi kesempatan emas untuk Onyx Esports bisa men-secure Turtle tanpa kontes. Ya, sama-sama pakai retri ya dari kedua jungler kita, bahkan Sunkick-nya bisa ditumbangkan begitu saja. Sehingga membuat dari RRQ Goro nggak bisa mendapatkan objektif netral yang ketiga ini. Membuat dari RRQ dalam keadaan yang cukup terpuruk sekarang. Mereka dalam keadaan kalah objektif. Mereka kalah dari segi teamfight, tapi lihat Yami tiba-tiba hadir terhadap Addicted Meow, dan itu dia combo ke knockout strike. Happy Life Fans-nya udah mulai sakit. Ini udah mulai berasa ya, bahkan Apih pun bakal coba untuk dipunish kembali. Terkena dengan damage rate, sebuah serangan balasan dilakukan Onyx Esports membuat dari RRQ Goro kali ini harus mundur terlebih dahulu, dan Blazing Duet tidak kena ke arah siapapun. Itu hanya teori ancaman aja agar mengurungkan kembali niat yang sudah ingin dilakukan oleh Onyx Esports. Mau nggak mau sih. Cuma masalahnya ketika dia Blazing Duet, match udah ready banget untuk ayo mau ngapain maju-maju. Gue punya Nibiru, gue punya Bennett juga. Jadi ketika dia mencoba untuk maju dengan Blazing Duet, dia bakal ketahan. Sehingga dari Lucky Boy nggak terlalu berani untuk masuk ke area paling belakang dari Onyx Esports. Bahkan WWN mungkin aku juga belum tahu ya udah dari Lucky Boy atau belum. Tapi rasanya di menit-menit awal seperti ini WWN mungkin jadi item ketiga bagi sosok cloudnya Lucky Boy. Ya, masih mungkin butuh Demon Hunter Sword sama Golden Staff dulu ya. Tapi dengan adanya pergerakan di arah middle, terjadi keramaian pula 5 player dari Onyx Esports yang sudah ready. Bakal coba untuk kembali memberikan sedikit gertakan, sehingga RRQ Goro harus berhati-hati nih. Kalah objektif untuk kali ini. Walaupun kita bisa melihat di match sebelumnya, RRQ Goro ini benar-benar bisa dapetin space, bisa dapetin objektif, dan sekarang ini yang udah mulai dilakukan juga sama Onyx, sehingga RRQ Goro nggak bisa bergerak terlalu banyak. Bahkan Tyrant's Revenge masuk ke arah depan, Super Magma belum bisa dapetin momen terhadap Sunkick karena ada sebuah imun juga yang dimiliki oleh Martis itu sendiri, dan Apih menahan damage yang begitu banyak. Ada Hard Guard yang masuk out of nowhere, nampaknya tidak ada inisiasi lebih lagi, tapi Y-Force pun masih bisa bertahan dengan regen HP yang dimiliki. Fun fact terjadi ketika dalam keadaan kalah ya RRQ Goro, terutama dari Sunkick. Dia masih bisa catch up dari levelnya, dia masih bisa menang tadi, sempat satu level di atas Abikun. Ini berarti ada sedikit secerca harapan bagi RRQ Goro kalau mereka mau main lebih objektif. Mereka masih bisa mengandalkan retribution dari Sunkick-nya. Tinggal bagaimana nanti setup yang dibangun oleh teman-teman dari RRQ Goro. Mereka mau nggak mau harus coba ngincer ke arah match, tapi udah mulai ada Tyrant's Revenge yang muncul. Matsurugi
membuat dari Araki sekarang merasa rugi karena kehilangan sang frontlanernya. Yap, dan itu dia adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga di fase ke arah jungle, tapi Retribution dipaksa untuk keluar dari Sunkick sehingga tidak akan ada kontes yang terjadi dan Lord yang pertama pun berhasil untuk diamankan tanpa adanya usaha dari Araki Goro untuk bisa mengontes Lord tersebut. Tapi kembali ada tabrakan dengan Titan's Revenge. Yami masih bisa flicker untuk menghindari adanya hujan Bennett Rage yang disumbangkan oleh Mets. Hujan api bapakku. Itu yang dikeluarkan dengan ada Bennett Rage tadi barusan ya. Hujan api, kalau bapak lu kan nggak tahu. Kalau bapak gua kan lebih aman gitu kan. Iya. Walaupun gitu. Walaupun. Walaupun sekarang kita bisa lihat item. Ada ya, WON mungkin akan menjadi item berikutnya bagi Lucky Boy. Begitu juga dengan match kalau dia juga mengantisipasi nantinya ada Blazing Duet yang hadir ke dalam tubuhnya. Karena safety first adalah kewajiban terutama bagi kedua gold laner harapan bangsa yang paling agung. Waduh, tapi untuk pemanfaatan dari Lord ini udah kelihatan banget ya. Inner turret sudah mulai beruntuhan. RRQ Goro pun ini kesulitan untuk bisa melakukan high ground defense. Ya, mereka dengan hero tabrak-tabrak kayak gini, oke lah ada Blazing Duet bisa clear cepat. Tapi ya, dia harus doang nyumbangin dirinya ke depan. Dan untuk kali ini, dengan adanya satu Lord yang berjalan ke arah base turret di arah bawah, nampaknya akan coba dikendalikan kembali satu base turret dari tengahnya pun. Ada Rainbow yang sudah masuk ke dalam tubuh dari Matsurugi. Tabrakan kembali terjadi dengan Titan's Revenge juga Titan's Revenge buat dari Matsurugi. Berhasil untuk dihilangkan untuk kesekian kalinya. RRQ Goro bertahan dengan 4 pemainnya saja, tapi ada Mets yang sudah siap pastinya untuk bisa nge-meltdown base yang dimiliki oleh RRQ Goro. Buset, ini digempur loh. Baru Lord pertama, Onyx Esports udah mulai mengamuk. Mereka berhasil menghancurkan satu base turret di arah midnya. Dan bahkan udah mulai ada Tyro Revenge coba untuk dilakukan. Berhasil digocek dengan ada Battle Mirror Image dari Lucky Boy. Yap, masih bisa dihindari. Tapi lihat Addictive Meow sudah punya Divine Glaive. Itemnya yang pastinya sudah selesai. Ini nanti damage output dari magicnya bakal lebih berasa lagi. RRQ Goro, mereka sudah kehilangan 3 base turret mereka. Dan hanya bisa mencuri satu outer top turret. Dan ini adalah perbedaan yang sangat-sangat besar. Dengan ada 8.000 perbedaan network dan bahkan match ya. Sekarang udah lebih ready lagi dengan satu buah Win of Nature. Makin berani dia harusnya untuk lebih agresif ke arah Lucky Boy. Dia nggak bakal ada takut-takutnya lagi untuk bisa mengejar. Dan sekarang Onyx Esports unggul dari segala macam aspek. Mereka unggul dari lore tadi, mereka unggul dari objektif, dan sekarang dari RRQ Goro mereka harus coba cari gimana ya caranya kalau mereka diserang high groundnya. Ya benar kata Aul tadi, Blazing Duet adalah satu skill yang mungkin bisa untuk menghentikan laju-laju minion. Tapi apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Karena damage dari Onyx Esports terutama ya sama-sama punya high ground. Dengan adanya Valentina mungkin nantinya bisa nge-copy ke arah Blazing Duet walaupun memang jarang ya. Tapi dua senjata menyebalkan dari match yang bakal ngeganggu Nibiru, Bennett Rage, atau bahkan kalau memang dibutuhkan damage ya, Renner Apathy akan menjawab itu semua. Ya, dan dengan Blazing Duet itu dia kan harus mengasih badannya ke depan ya. Dan perlu dilihat dari Onyx Esports banyak banget stoppernya. Tyrant's Revenge, ada efek Town, efek Terrifying. Itu bakal bikin jadi miscalculate lagi nanti dari segi pergerakannya. Tapi ini dia, Lord yang sudah ter-enhance, setup sudah mulai dilakukan. Super Magma mencari momentumnya. Yami menerima damage cukup besar dengan ada satu buah Arcane Shield dan Shadow Strike. Yami pun harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya sudah mulai tergerus. Tapi nampaknya Onyx Esports agak sedikit bingung. Dia mau coba untuk commit atau mau coba untuk lanjutin Lordnya. Tapi dengan adanya keraguan-raguan tersebut, Lordnya ter-reset lagi. Tapi dengan adanya satu buah sergapan, Yami kembali tertangkap. Blazing Duet ada belakang dengan sebuah Win of Nature kembali hadir. Lucky Boy dihuni dengan adanya Angel di dalam tubuhnya. Dan Matsurugi pun gak bisa bertahan lama. Dan dengan satu buah Titan's Revenge terkorek menuju ke arah 2 orang sekaligus. Dan Sunkick pun terbirit-birit untuk mundur terlebih dahulu. Tersisa 2 player saja dari RRQ Goro yang kali ini akan melakukan aksi defensif. Tapi apakah itu kuat? Apakah itu bisa untuk bisa membawa RRQ Goro bernafas lebih panjang lagi? Tapi tidak, karena Sunkicknya hilang dan membuat Onyx Esports berhasil mengamankan game yang pertama.